Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan umum. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emilia Hartini dengan NIM 181060226. Baiklah, selanjutnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Sedangkan tarif pajak penghasilan yaitu pungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. Penghasilan tidak kena pajak yaitu jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Ada juga dasar hukum untuk pajak penghasilan. Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 dan Tahun 2008. Subjek pajak. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, subjek pajak pribadi. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi, tetapi penghasilan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga dan terakhir, subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Selanjutnya, bukan subjek pajak. Yang termaksud kriteria bukan subjek pajak sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, Pejabatan Perwakilan Diplomatik dan Konsultan atau pejabat lain dari negeri asing. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Objek pajak. Objek pajak PPh 25 dihitung dalam 1 tahun, sehingga jika dalam 1 tahun tersebut wajib pajak mengalami kerugian, maka pajaknya akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugiannya terjadi di luar negeri. Namun, jika ada penghasilan yang dikecualikan atau mempunyai tarif pajak sendiri, maka jika mengalami kerugian tidak dapat dikompensasi dengan penghasilan lainnya yang memiliki tarif pajak umum. Berikutnya, langkah menghitung PPh 25 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto setiap bulan. Yang kedua, menemukan penghasilan bersih atau neto selama 1 bulan. Yang ketiga, menghitung penghasilan bersih atau neto selama 1 bulan. Dan keempat, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Dan yang kelima atau terakhir, menghitung PPh 25 yang harus dibayar. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada 4. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dibayar dengan mengangsur oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23 adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang terakhir, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Selanjutnya, kategori pajak penghasilan umum ada 2. Yang pertama, PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi.
pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Yang kedua, PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak, badan atau perusahaan sehingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.